Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Begitu juga dengan keluarga-keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan selalu bersalawat kepada beliau dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina-ina sekalian, sai-sai sekalian, awak-awak sekalian, jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua dengan lindungannya dan keberkahannya. Insyaallah pada sore hari ini, pada sore hari ini kita akan gini saja. Kita akan membahas tentang bagaimana kemudian seharusnya apa yang kita harusnya lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Maulid, apa yang kita lakukan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirindui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau katakan, wadittu an ra'aina ikhwanana, sungguh saya sangat penasaran sekali untuk bisa melihat saudara-saudara kami. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa mereka yang dikatakan ikhwanuna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kira teparan semeton atau bersaudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yu'minu Nabi, mereka-mereka beriman kepadaku, mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yarawni. Mereka-mereka yang saya anggap saudara adalah orang-orang yang beriman kepada saya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka belum pernah melihatku. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang menjadi saudara-saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Jamaah rahimakumullahu taala, ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, tidaklah cukup dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadikan rasa cintanya kepada saya, kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang-orang atau semua orang yang ada di muka bumi ini. Maka jamaah rahimakumullahu taala, ndien sempurna iman kita lamut ndik masih tahu meletakkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad lebih besar dari apapun, bahkan lebih besar dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah digandeng tangannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau katakan, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minan nasi ajma'in illa min nafsi. Jadi Rasulullah SAW jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, engkaulah orang yang paling saya cintai dari semua orang terkecuali dari diri saya sendiri ya Rasulullah. Artinya apa? Umar bin Khattab, beliau katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau lebih mencintai Rasulullah dari semua orang yang ada di muka bumi ini kecuali dari dirinya sendiri. Artinya Umar bin Khattab masih meletakkan rasa cintanya kepada dirinya itu lebih dari rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya kemudian Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau mendengarkan perkataan itu dari Umar bin Khattab, beliau katakan, la ya Umar, tidak begitu wahai Umar, hatta akuna ahab ilaika min nafsika wan nasi ajma'in. Tidak begitu wahai Umar, hingga engkau wahai Umar mencintaiku lebih dari mencintai dirimu dan semua orang. Lalu apa refleksi daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, tentunya adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, apabila kalian semua mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Hendaklah oleh kalian mengikuti saya, mengikutiku, mengikuti ajaranku, mengikuti langkah-langkahku, mengikuti sunnah-sunnahku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian juga. Artinya apa? Apabila kita ingin dicintai Allah, apabila kita ingin dicintai Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kita mengikuti jejak Rasul SAW. Maka hendaklah kita semua mempraktekkan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun juga satu anjuran, satu perintahan, saat dilakukan oleh Nabi SAW, mestinya kita mengikuti beliau. Maka hasil daripada kita mengikuti beliau, hasil daripada kita mengikuti cara hidup Rasul SAW, cara beragama Nabi SAW, adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pengampunan untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah taala, maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Arak telu perkara apabila seteluh ia berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya daripada keimanan. Salah satunya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah sekian adalah menjadikan Allah, menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada selain keduanya. Maka untuk mencerminkan diri kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Beliau dalam keseharian beliau tidak pernah sampai memarahi sahabat beliau. Bahkan sekalipun sahabat beliau melakukan kesalahan, Nabi SAW tidak pernah marah. Akan tetapi beliau selalu menasihatinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Ya Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya engkau ya Muhammad pemarah,
atau mendapatkan dirimu syadidul qalb, hati yang keras kepada sahabat-sahabatmu, kau suka marah dengan sahabat-sahabatmu, dan faddu min haulik, maka niscaya sahabat-sahabatmu wahai Nabi Muhammad akan berpisah dan akan meninggalkanmu sendirian. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh tidak pernah melakukan atau sungguh tidak pernah memarahi sahabat beliau yang karena kesalahannya beliau kemudian marah terhadap sahabat beliau. Tidak. Akan tetapi karena kelembutan beliau, rahmat beliau, akhirnya kemudian orang-orang yang berada, yang hidup di sekitar Nabi kita Muhammad SAW, bahkan yang tadinya bukan orang-orang Muslim, bukan orang-orang Islam, akhirnya masuk Islam karena akhlak beliau, karena rahmat beliau, karena rasa kasih sayang beliau kepada umatnya dan kepada para sahabat-sahabat beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Jamaah rahimakumullahu ta'ala, maka sebagaimana kita mencintai keluarga kita, berbeda sayang, berbeda cintai, maka sehendaknya lah kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW lebih dari itu. Karena nanti di yaumil hisab, pada hari akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali rahmat Allah melalui perantaraan Nabi kita Muhammad SAW. Di akhirat nanti semua kaum, semua umat, dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum kita akan berdatangan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari Nabi Adam alaihissalam dalam riwayatnya, Nabi Adam mengatakan, nafsi, 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 idhabu antum ila Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, sudahlah, saya tidak bisa membantu kalian, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, hendaklah kalian pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya umat itu kemudian pada bepergian atau pergi menuju ke Nuh alaihissalam, meminta syafaat beliau, karena pada hari akhir itu syafaat para anbiya sangat begitu penting, sehingga mereka pun meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, tetapi mereka mendapati Nuh alaihissalam juga menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Nabi Adam alaihissalam. Idhabu antum ila Ibrahim alaihissalam. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim untuk meminta syafaat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka juga mendapatkan jawaban yang sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, idhabu antum ila Muhammad. Hendaklah kalian wahai umat pergi kepada Nabi Muhammad SAW, mintalah syafaat dari Muhammad SAW. Maka umat itu kemudian menuju ke Nabi Muhammad SAW, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, ana laha. Wahai sekalian umat, syafaat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku untuk memberikan kalian syafaat. Maka Nabi SAW kemudian bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad, Salia Muhammad, mintalah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW meminta syafaat buat umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW sendiri. Artinya apa? Umat Nabi Isa, dari umat Nabi Isa, kemudian umat Nabi Musa, kemudian umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya mendapatkan syafaat dari Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita menjadi menjadi salah satu umat dari umat-umat Nabi Muhammad SAW. Karena begitu irinya orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad datang diutus untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, umat sebelum umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, anugerahkan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya sekali lagi dengan kita menaruh rasa cinta kita kepada Nabi kita
melebihi dari rasa cinta kepada diri kita sendiri, dari rasa cinta kepada anak-anak kita, dari rasa cinta kita kepada orang-orang lain yang kita cintai. Maka jemaah rahimakumullah taala, sekali lagi saya katakan, ya, begitu besar rasa cinta kita kepada diri kita, begitu besar rasa cinta kita kepada anak-anak kita, terutama bagi ibu-ibu sekalian, maka sekali lagi hendaknya lah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW harus lebih besar dari itu. Kita rela berkorban untuk anak-anak kita, maka hendaklah kita lebih harus rela berkorban untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana melakukan pengorbanan untuk Nabi kita Muhammad SAW? Sekali lagi dengan mengamalkan, dengan mengerjakan, dengan meniru dan mencontohi apa yang Rasulullah SAW sunnahkan, apa yang Rasulullah SAW kerjakan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan buat kita semua. Maka terakhir sebelum kita tutup, ya, selama ini mungkin sholat kita belum pernah khusyuk, kemudian ibadah-ibadah yang lain belum kita pernah bisa merasapinya. Karena satu kuncinya adalah karena kita masih terlalu besar rasa cinta kita selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita bayangkan bahwa kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari orang lain. Selalu kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan orang itu digerakkan hatinya untuk memberikan saya sedikit daripada nikmatmu. Kalau sedengan seikhlas itu kita meminta kepada Allah, maka kita akan meresapi dan kita akan mendapatkan rasa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas itu, dengan meridhoi apa yang kita lakukan, ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau, saya melakukan ini karena saya cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah, maka insyaallah taala hasil dari ibadah, hasil dari amalan yang kita lakukan akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.